Halo anak-anak ibu, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak ibu, kita hari ini memasuki pembelajaran tema yang baru, yaitu tema kedua, bermain di lingkunganku dengan subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran pertama. Nah langsung saja kita ke materi ya nak. Tetap semangat belajar di rumah dan ikuti dengan baik. Buka buku tema 2-mu dan dengarkan penjelasan ibu guru. Oke nak? Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar di sampingnya. Nah, di sini ada berbagai macam permainan. Ada berbagai macam permainan, baik itu di rumah, di sekolah, dan di tempat wisata. Nah, yang pertama gambarnya yang di rumah, yaitu Beni dan Tiur. Beni dan Kak Tiur bermain perahu air di rumah. Dan di sekolah ada yang Beni dan teman-temannya bermain sepak bola. Serta ada juga yang bermain simpai di sekolah pada saat berolahraga. Dan juga ada ibu guru dan Beni dan kawan-kawan pergi ke tempat wisata. Nah, begitulah ya anak-anak. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Seperti ini gambar Beni dan Tiur bermain perahu kertas di rumah anak-anak. Nah, itulah gambarnya ya nak ya. Pasti anak-anak ibu pernah nggak bermain perahu kertas di rumah? Nah, ada yang udah pernah, ada yang belum pernah. Kalau ibu guru sudah pernah memainkan perahu kertas di rumah ibu bersama adik-adik ibu atau teman-teman ibu. Juga nanti anak-anak ibu mencobanya di rumah ya nak, pasti seru. Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nah, inilah lirik lagunya yang Beni dan Tiur nyanyikan sambil bermain perahu kertas di rumah. Nah, ini judulnya Berdayung ciptaan A.T. Mah. Ibu guru akan menyanyikan lirik lagunya dan anak-anak ibu juga bisa sambil mengikutinya nanti di rumah ya nak. Coba dengarkan ibu guru. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, begitulah cara menyanyikan lirik judul lagu Berdayung ciptaan A.T. Mahmud. Nah, inilah lagu yang dinyanyikan Beni dan Kak Tiur pada saat mereka bermain perahu kertas di rumah. Nah, seperti itu ya nak. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Nah, bunyi beraturan itulah yang disebut dengan nada. Ada nada yang panjang dan ada juga yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah, di sini anak-anak ada dia nada 1 ketuk dan 2 ketuk. Nah, di sini nada 2 ketuk yaitu ada 1 buah titik di belakangnya. Contohnya seperti inilah anak-anak. Nah, ini dibaca si. Si dan di belakangnya kan ada titik. Nah, jadi ini bernilai 2 ketukan.
Dan di sini juga ada la dan di belakangnya ada titik. Nah, ini nilainya juga 2 ketukan. Jadi cara nyanyikannya seperti ini anak-anak. Si, la. Nah, seperti itu ya nak. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketukan. Si, la. Nah, seperti itu ya nak. Nah, sedangkan nada 1 ketukan tidak memiliki titik maupun garis di atasnya. Tidak ada titik di belakangnya maupun garis di atasnya. Nah, itulah kalau dia nada 1 ketukan. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, di sini pada contoh ini tidak ada tanda titik maupun garis kan nak. Nah, jadi cara menyanyikannya seperti ini nak. Sol, la, sol, mi. Re, mi, re, do. Sol, la, sol, mi, re, mi, re, do. Nah, jadi dia bernilai 1 ketukan. Nah, itulah bedanya anak-anak. Nada 2 ketukan dan juga nada 1 ketukan. Kalau dia nada 2 ketukan, ada tanda titik di belakangnya. Sedangkan dia nada 1 ketukan, tidak ada titik di belakangnya maupun garis di atasnya. Nah, seperti itu ya nak. Kamu harus hafal apa itu pengertian nada. Nah, nada itu bunyi yang beraturan. Oke, nak? Semoga paham sampai penjelasan ibu kali ini ya nak. Kita lanjutkan. Diskusikanlah kegiatan berikut bersama temanmu. Beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk. Dan beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketukan. Nah, di sini ada not angkanya anak-anak. Nah, ini disebut not angka ya nak. Mi, re, do, re, mi, re. Ini 0, artinya diam ya. Nah, mi di belakangnya kan ada tanda titik. Jadi ini bernilai 2 ketukan. Seperti yang ibu jelaskan tadi anak-anak. Kalau dia ada tanda titik di belakangnya, berarti dia bernilai 2 ketukan. Nah, kita tandailah di sini dengan lingkaran. Nah, di sini nada re tidak ada tanda titik di belakangnya maupun tanda garis di atasnya. Jadi ini bernilai 1 ketukan. Kita tandailah dengan setengah lingkaran. Begitu juga dengan nada do. Tidak ada titik di belakangnya. Jadi bernilai 1 ketukan. Re juga seperti itu. Bernilai 1 ketukan. Begitu juga dengan mi. Tidak ada tanda titik di belakangnya maupun garis di atasnya. Jadi bernilai 1 ketukan. Nah, di sini nada re ada tanda titik di belakangnya. Jadi bernilai 2 ketukan. Kita tandai dengan tanda lingkaran. Nah, ada juga di sini nada mi. Tidak ada titik maupun garis. Jadi nilainya 1 ketukan. Kita tandailah dengan setengah lingkaran. Nah, di sini ada nada re dan tanda titik di belakangnya. Jadi bernilai 2 ketukan, kita tandai lingkaran. Nah, di sini ada tanda diam. 0 ini maksudnya diam ya nak. Jadi tidak ada juga titik di belakangnya maupun garis. Jadi ini bernilai 1 ketukan. Kita tandailah dengan setengah lingkaran. Nah, seperti itulah nak, tanda untuk yang nilainya 2 ketukan dan juga 1 ketukan. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, itulah anak-anak cerita Benny dan Kak Tiur yang senang bermain perahu kertas di rumahnya, di mana permainan ini sangatlah sederhana, yaitu dengan 1 lembar kertas saja bisa menghasilkan 1 buah perahu. Nah, cara bermainnya juga
Sangatlah mudah anak-anak. Setelah kita menyiapkan satu buah perahu itu, setelah selesai membuat satu buah perahu, kita siapkan air di dalam baskom. Nah, kita apungkanlah perahu kertas kita itu di atasnya. Jadi kalau kita pengen perahunya berjalan, kita bisa meniupnya atau menghembusnya supaya bergerak, atau juga kita bisa membawanya keluar rumah supaya ditiup angin. Nah, seperti itu ya, Nak. Bacalah kembali teks bermain perahu kertas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Nah, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas tadi, Nak? Ya, benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas yaitu ada kertas, ember atau baskom, dan juga air. Yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Caranya yaitu perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Setelah itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Nah, seperti itu ya, Nak. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Benny dan Kak Tiur. Coba dengarkan, Ibu akan membacakan percakapan mereka. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak, kata Benny. Lalu Kak Tiur pun menjawab, kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik, kata Kak Tiur. Kapan bisanya, Kak? Kata Benny. Lalu Kak Tiur pun menjawab, kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu, kata Kak Tiur. Lalu si Benny pun menjawab, baiklah Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa. Lalu Kak Tiur pun menjawabnya, iya Dik, mari kita latihan bersama. Nah, itulah percakapan antara Benny dan Kak Tiur. Apakah kamu tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya? Nah, bentuk simpai itu seperti ini anak-anak. Nah, inilah simpai, gambar simpai. Kalau ini gambar simpai yang berwarna coklat terbuat dari rotan. Nah, sedangkan kalau ada simpai yang berwarna-warni itu terbuat dari plastik. Nah, jadi simpai itu bentuknya lingkaran ya anak-anak. Nah, inilah gambar simpai. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah itu simpai? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya yaitu dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, ini anak-anak, di dalam bacaan tersebut ada dijelaskan mengenai apa itu simpai dan simpai itu terbuat dari mana dan simpai itu dapat dipakai pada saat apa dan juga cara memainkannya. Yang dimana simpai itu adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran dan juga terbuat dari rotan. Nah, simpai dapat dipakai untuk permainan maupun olahraga. Cara memainkannya juga gampang anak-anak, hanya dengan memutar simpai di pinggang. Nah, seperti inilah contohnya ya, Nak. Kalau dia bermain simpai seperti inilah contohnya. Oke? Amati simpai yang kamu punya. Nah, kalau kamu di rumah ada simpaimu, Nak, cobalah kamu amati. Isilah kolom di bawah ini sesuai dengan pengamatanmu. Coba kamu amati simpai yang kamu punya di rumah ya, Nak. Nah, warna simpai ada yang coklat, merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, kalau dia yang berwarna coklat anak-anak, itu yang terbuat dari rotan. Sedangkan dia kalau yang berwarna-warni seperti merah, kuning, hijau, dan biru, itu simpainya terbuat dari
plastik. Nah, yang kedua, bentuk simpai itu seperti apa anak-anak? Ya, bentuknya yaitu lingkaran. Seperti yang Ibu tunjukkan tadi gambarnya kan? Nah, permukaan simpai yaitu halus dan kasar. Nah, permukaan simpai itu ada yang halus dan juga ada yang kasar. Nah, kegunaan simpai yaitu dapat digunakan untuk bermain maupun berolahraga. Nah, seperti itu ya, Nak. Bacalah percakapan berikut bersama temanmu, kemudian peragakan di depan kelas. Nah, coba dengarkan, Ibu akan membacakannya ya, Nak. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya, kata Ibu Guru. Lalu Beni menjawab, tapi Beni masih belum bisa, Bu, kata Beni. Tapi ini sudah sore, Nak, sudah waktunya untuk mandi, kata Ibu. Lalu Kak Tiur pun menjawab, iya Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya. Lalu Beni pun menjawab, Beni masih ingin berlatih Bu, kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Nah lalu Ibu pun menjawab, iya Nak, besok dilanjutkan berlatihnya ya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu, kata Ibu. Lalu Kak Tiur pun menjawab, benar kata Ibu Dik, ayo kita mandi. Lalu si Beni pun menjawab lagi, baiklah Bu, Kak ayo. Nah, seperti itulah Nak percakapan antara Ibu Kak Tiur dan juga Beni. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan tempat bermain. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Akibatnya, jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, dan terjadi kekacauan. Contohnya, jika membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Nah, beginilah anak-anak kalau aturan itu ada di mana-mana. Aturan berlaku juga di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Aturan itu juga berguna untuk mengatur kehidupan kita supaya kita lebih disiplin, ingat waktu, dan lebih tertib kalau kita ada aturan. Nah, jadi aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan. Nah, yang kita pelajari sekarang yaitu mengenai aturan di rumah. Nah, kalau aturan di rumah itu hendaknya juga dipatuhi oleh semua anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, kamu sendiri, adik maupun kakak atau abangnya yang di rumah. Nah, contoh peraturan di rumah itu seperti ini anak-anak. Contohnya, kamu setiap pagi pukul 6 sudah bangun tidur dan juga siap bangun tidur harus merapikan tempat tidur. Atau jam 7 kamu sudah harus makan pagi atau sarapan pagi. Nah, contohnya seperti itu peraturannya di rumah ya Nak. Contoh aturan di rumah. Nah, jadi kalau ada aturan itu baik di rumah maupun dimanapun itu harus kita patuhi supaya kita juga hidup disiplin dan juga tertib. Nah, kalau aturan itu dilanggar anak-anak ada juga akibatnya. Akibatnya yaitu hidup akan menjadi susah, tidak beraturan, atau hidup menjadi tidak tertib dan juga terjadi kekacauan. Contohnya di sini jika membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Itu kan pas anak-anak. Kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan misalnya ke sungai atau ke selokan, pasti kalau misalnya hujan, apalagi musim hujan seperti ini, akan menyebabkan banjir. Jadi kita itu kalau membuang sampah harus ke tempat sampah. Jangan sembarangan kita membuangnya. Ya kan Nak? Nah, begitulah aturannya Nak. Contoh aturan di rumah. Misalnya yang pertama anak-anak. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Bangun pukul 5. Setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur. Nah, yang ketiga, selalu minta izin jika akan bepergian. Nah, ini juga anak-anak harus kita terapkan aturan ini dalam diri kita sendiri. Yaitu selalu minta, terutama yang ini, selalu minta izin jika akan bepergian.
Nah, kalau kita mau pergi bermain ke tempat temannya, harus minta izin dulu kepada orang tuanya supaya kalau misalnya kita pergi, orang tua kita tidak kecarian atau tidak cemas. Nah, seperti itu ya, Nak. Nah, yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, dalam bermain juga anak-anak kita tidak boleh lupa waktu. Misalnya harus ada batas jam bermain kita. Misalnya bermain itu mulai dari jam 4 sampai jam 5. Jam 5 itu kita harus udah mandi. Nah, seperti itu ya, Nak. Jadi dalam bermain itu tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, setelah kita makan, piring kita itu kita cuci dan meja makan pun kita bersihkan. Baru yang selanjutnya yaitu mengerjakan PR. Nah, anak-anak ibu juga kalau ada pembelajaran kita yang hari ini ada PR-nya langsung dikerjakan. Jangan ditumpuk-tumpuk PR-nya supaya tidak malas nanti mengerjakannya ya, Nak. Nah, yang selanjutnya, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Nah, ini misalnya contohnya membantu pekerjaan orang tua sore hari, misalnya kamu bisa mencuci piring atau menyapu rumah. Nah, dengan kamu melakukan itu, Nak, itu juga dapat membantu pekerjaan orang tuamu di rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu belajar mulai dari pukul 7 sampai jam 9 malam. Nah, setelah kamu siap belajar, kamu tidur pukul 9. Nah, anak-anak juga harus teratur tidurnya. Jangan lewat dari jam 9 atau batas waktunya, batas tidurmu itu adalah jam 10. Supaya tetap sehat kamu, Nak. Supaya nanti kalau misalnya untuk besok harinya lebih segar, lebih fresh atau tidak ngantuk lagi. Nah, seperti itu ya, Nak. Nah, inilah beberapa contoh aturan di dalam rumah. Nah, Ibu tahu pasti aturan di rumah kita masing-masing pasti berbeda. Nah, ini merupakan beberapa contohnya saja Ibu buat ya, Nak. Oke, anak-anak Ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang Ibu jelaskan dapat anak-anak Ibu semuanya pahami dan mengerti. Apabila pada pembelajaran kita hari ini ada materi pembelajaran yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, boleh ditanyakan Ibu secara pribadi atau boleh juga ditelepon Ibu ya, Nak. Oke? Nah, kamu juga harus mengulang-ulang setiap pembelajaran kita yang sudah berlalu supaya kamu terus mengingatnya. Ya, Nak ya? Nah, sekarang tugasmu di rumah ada 4. Kerjakanlah tugasmu ini di buku latihan tematikmu. Kerjakanlah dengan baik dan tulis soal langsung jawab. Tulisannya harus tulisan tegak bersambung ya, Nak. Tulisan yang rapi dan bersih. Oke? Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak Ibu. Jangan lupa mengerjakan PR-nya dan juga tetap menjaga kesehatannya. Oke anak-anak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Dadah.